Tes 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 1 2 3. Oke. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions. Buat yang belum kenal gue, salam kenal, nama gue Nul. Dan ini Puki. Kita berdua bakal ngebacain pengalaman, rahasia, dan juga confession dari netizen yang paling aneh, paling bodoh, paling menyenangkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada deskripsi video ini, atau enggak ada di bio Instagram gue, itu juga bisa. Oh btw gue nggak tahu kan sadar atau enggak, tapi selama 2 minggu terakhir, 2 video terakhir yang gue upload itu sebenarnya semacam draft doang. Jadi sebenarnya 2 minggu terakhir itu gue nggak di Indonesia, gue lagi liburan di Jepang. Kemarin gue butuh sedikit waktu buat rest, buat healing, buat lepas sebentar saja dari kalian. Tapi meskipun begitu, gue masih sayang sama kalian. Dan setelah 2 minggu yang cukup menyenangkan dan cukup healing, sekarang gue udah siap. Sekarang gue udah siap lagi buat bikin video dan buat nge-stream di YouTube dan berhadapan dengan kalian. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. Kenapa ya Nul? Kenapa sih gue tuh dilarang buat minum air Wipol? Bentar! Hai Bang Nul, kenalin nama gue Rajan, umur gue 14. Nah, jadi gue sering lihat iklan air Wipol yang bikin rumah jadi lebih segar dan juga lebih wangi. Gue pikir itu semacam minuman yang sehat awalnya. Jadi gue coba buat minum sedikit saja, 1 gelas kecil Nul. Dan di luar dugaan rasanya tuh mentol banget. Gue juga ngerasa bikin tenggorokan gue lebih bersih. Abis itu tiba-tiba gue ketahuan sama mama gue. Terus gue dimarahin dan gue digebukin. Abis itu gue disuruh minum air yang banyak banget biar muntah gitu. Nah tapi di situ adalah situasi yang gue masih cukup bingung Nul. Yang gue bingung itu kenapa gue harus dimarahin. Iya, gue gak sebodoh itu kok. Gue tahu Wipol itu gak sehat buat kesehatan. Tapi lu pernah kepikiran gak Nul? Itu tuh gak sehat buat manusia yang lemah aja jir. WK. Buktinya ya Nul, gue seminggu ini diem-diem minum beberapa gelas, tapi gue masih hidup aja. Ya udah sih, gue cuma mau cerita gitu aja Nul. Makasih ya. Beneran sih gue personally gue mau diem aja. Gue mau biarin lo aja tuh minum Wipol terus. Tapi ya, lu tuh masa depan generasi kita. Lu tuh masa depan bangsa kita. Lu tuh masa depan bangsa negara Indonesia yang gue cintai. Jadi mau gak mau lu harus terus hidup. Lu harus bertahan hidup. Gini ya, gak boleh. Lu tuh masih hoki aja. Lanjutin lu tuh kayak gitu 1, 2, 3 bulan. Hilang lu, gak ada lu di sini lagi bentar. Maka dari itu udah ya, cukup minum Wipol ya, udah please. Hai Kak Nul, kenalin aku Ive. First of all, aku mau bilang makasih ke Kak Nul karena Kak Nul yang udah bikin my life become happier. Aww. Jadi aku lagi di fase sedih-sedihnya karena aku harus menerima fakta kalau pacarku adalah pengedar dan pemakai narkoba. Ya karena aku udah pacaran sama dia 10 tahun, otomatis aku sayang banget sama dia, percaya sama dia. Intinya cinta mati lah sama dia. Maka dari itu pas tahu fakta itu, aku terpuruk banget, kayak gak bisa menerima kenyataan itu. Sampai-sampai aku berhenti makan dan gak mood buat ngapa-ngapain. And I just wanna say thank you to you Nul. Karena selama aku gak mood makan, ada video TikTok Kak Nul yang lucu-lucu dan bikin aku ketawa dan lupain masalahku. Thank you Kak Nul. Oh shit, first of all, kalian masih pacaran gak? Second of all, gue gak mau ngeremehin situasi lu. Kayak gue ngerti mungkin banyak penonton yang bakal ngomong kayak, ya udahlah putusin aja, ya udahlah udahan aja. It's not that easy, it's easier said than done. Gak segampang itu, ngomong lebih gampang daripada ngelakuin. Ingat, mereka udah pacaran selama 10 tahun. Oh itu menurut gue saya belibet dah. Tapi intinya 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya guys ya. Itu kalau bisa diukur, itu anak udah SD tuh, kelas 2 atau kelas 3 SD mungkin. Maka dari itu kalau dari gue sendiri, semoga lu bakal ketemu jalannya suatu saat nanti. Atau kalau misalnya udah ketemu jalannya, gue sangat seneng buat lu. Dan kalau misalnya masih belum, gue bakal bantu doa. Karena I think itu satu-satunya hal yang bisa gue lakuin terhadap situasi lu. Semangat ya, jangan nyerah sama kehidupan, oke? Kak Nul, aku kan Islam, dan di Islam itu ada ibadah puasa. Terus waktu itu aku lagi puasa, terus aku keinget buat mokel. Nah, di rumahku itu kan rame banget, tapi di depannya itu kayak ada masjid. Jadi aku mokelnya di dalam masjid. Terus aku ingin bertanya, apakah Allah marah kira-kira kalau aku mokelnya di dalam masjid?
Ini kayak gua lu pikir sendiri aja. Penonton tolong kasih tahu. Hai Bang Nul, aku ngetik ini sambil lagi di IGD. BTW aku Luna. Jadi kemarin aku nonton video Bang Nul yang ada orang kesurupan pas lagi Velocity. Dan kejadianku juga mirip banget beberapa hari yang lalu. Oh my god. Lagunya pun sama. Aku lagi mau bikin TikTok sendiri pakai lagunya yang Opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Nah, di sana aku mundur-mundur, nggak lihat, tapi ternyata aku udah sampai jalan raya. Dan yap, di sana aku ketabrak mobil pickup. Luar biasa. Makanya sekarang aku di IGD udah 4 harian. Terus katanya bakal ada kemungkinan besar kaki kiriku bakal pincang dalam waktu yang cukup lama gitu, Kak Nul. Hahaha, ini kenapa ketawa? BTW tahu gak sih Nul, yang lucu itu kan lagunya kayak Opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang kan Nul. Nah, itu tuh kayak aku penghalangnya. Terus mau bilang nabrak aku, itu kayak nyanyi lagunya. Jadi aku ditabrak, WK. Lucu kan Nul, WK. Ketawa dong Nul, WK. Get well soon. Cepat sembuh. Tuhan memberkati. Gua ngekerasin cowok Pertamina ganteng. Tapi masalahnya cuma satu Nul. Gua juga cowok. Enaknya gimana ya? Dia tinggi, cakep, mapan, gaji 2 digit, kerjaan juga oke banget soalnya dia kerja di Pertamina kan Nul, jadi tau lah sendiri. Ya intinya gitu Nul, gue sebelumnya gak pernah ngerasa gini sama cowok, tapi sama dia tuh beda feel-nya. Gue kayak ngerasa pengen jadi istrinya WK. Padahal biasanya gue ngebayangin jadi suami orang hadeh. Tapi banyak cara gue udah coba buat ngedeketin dia. Dari deketin buat temenan, main ML tiap malam bareng dia, sampai ngasih makanan buatan gue yang kadang gue campur dengan ludah. Wait, ngelakuin itu dengan harapan biar dia bisa suka sama gua. Bahkan gua saya pergi ke dukun dan lain-lain. Tapi selama beberapa bulan nggak berhasil anjir. Gua sampai bingung pakai alasan apa lagi tiap main ke Pertamina buat nyamperin dia. Ya menurut lu gua harus pakai cara apa lagi Nul? Kalau lu jadi gua, lu bakal gimana? Terus buat elu yang ngerasa mungkin ini elu, petunjuknya adalah lu kerja di salah satu Pertamina di Jabodetabek dan punya sahabat yang namanya Ari dalam kurung gua. Semoga lu bisa ngertiin gua ya, hehehe. Kalau jadi gua, lu bakal gimana? Kalau gua jadi dia, gua nggak bakal jadi lo. Apa maksudnya lu pengen jadi istri dia? Apa maksudnya lu ke dukun? Apa maksudnya lu ludahin makanan, terus lu kasih ke dia dengan harapan dia bakal suka sama lu? Itu maksudnya. Gue nggak tahu, tapi gue berasumsi karena lu cerita kayak gini, ini artinya dia suka sama cewek kan? Dan kalau emang iya, udah nggak usah dipaksain, jangan nanti lu sakit hati sendiri, oke? Semangat. Aino, menurut lu nama Raihan buat cewek itu wajar gak sih? Jadi gini, waktu emak gue hamil dan usia kandungnya sekitar 5 atau 6 bulan gitu, emak gue USG kan, dan awal kelihatan kalau gue itu cowok. Dan disitulah emak gue seneng banget anjir anak pertamanya cowok. Dan yap, sejak saat itu emak gue nggak mau USG lagi. Karena ya udah seneng aja mau punya anak cowok. Oke? Saat itu pula emak gue udah ngasih nama gue Raihan. Dan lahirlah gue. Dan pas lahir bidannya bilang, "Selamat ya ibu, anaknya perempuan." Emak gue kaget dan ketawa juga, WK. Emak gue langsung bilang, "Loh, bukannya waktu itu di USG cowok ya bu?" Bidannya pun bilang begini, "Oh iya bu, itu masih wajar. Saat kandungan umur 4 atau 5 bulan, itu alat kelaminnya masih belum tentu atau belum pasti." Dan dari situlah emak gue udah malas ganti nama. Jadi ya udah anak perempuan pertamanya diberi nama Raihan, yang artinya satu. Tapi di belakang nama Raihan itu ada nama ceweknya si WK. Kocak ya, kuasa Tuhan emang gak ada yang tahu. Tapi gimana pendapat lu Nul? Kalau nama gue Raihan tapi cewek, hehehe. It's fine, it's okay. Menurut gue pribadi Raihan itu nama yang cukup unisex. Amin. Ketimbang lu kayak namanya Agus gitu kan, kalau cewek ya masih oke lah, bisa lah itu bos. Misalkan Nul, gue Sekar dan confession gue adalah gue punya kebiasaan aneh Nul, yaitu abis berak nggak pernah disiram. Entah gimana ya jelasinnya, tapi pas setelah berak terus gue nggak siram tuh ada kayak perasaan aneh tapi enak gitu Nul dari dalam diri gue Nul. Ngebayangin orang lain ketemu sama berak gue, baik itu padat maupun cair. Aduh, itu nikmat duniawi banget. Orang gila. Ini baru beneran aneh. Awalnya gue kira kayak, wah ini orang jorok, tapi enggak. Fetis! Ini fetis apa lagi jatuhnya? Bergidik nih kepala gue, meledak lagi sedikit. Apa maksudnya kayak lu merasa memiliki perasaan yang enak atau unik atau satisfied pas mikirin kayak itu cewek nanti kalau lihat tai gue gimana ekspresinya? Lu gila.
Hai Nul, kenalin gue salah satu fans berat lu. Dan gue mau ceritain mimpi gue 2 hari yang lalu, Nul. Jadi gini Nul, gue tuh ngefans banget sama lu. Sampai-sampai lu masuk ke mimpi gue. Oh. Dan di mimpi itu gue cerita naksir sama lu. Gue selalu ikutin lu kemana-mana dan diam-diam. Dan gue selalu liatin lu diam-diam dari jauh. Sampai suatu hari, pas gue lagi ikutin lu diam-diam dari belakang, ternyata lu lagi ketemu dengan satu cowok yang maco dan tinggi. Auranya kayak daddy yang rich gitu. Terus gue liat cowok maco itu mengelus-ngelus kepala lu. Dan di detik itu juga tiba-tiba dia cipo lu, Nul. Dan kalian terlihat sangat menikmati. Kalau lu, pokoknya di sana gue shock ternyata lu gay. Sekian cerita gue, Nul. Gue harap lu masih straight ya, Nul. Lu ganteng banget soalnya, Nul. Makasih udah cerita, udah baca cerita. Lu gak perlu berharap, lu gak perlu berpikir yang negatif, lu gak perlu mikir apa-apa. Aman. Gue straight. Gue suka No. Watashi rasa sholat subuh itu sebenarnya training arc kehidupan Watashi. Nul, perkenalkan, panggil aja Watashi Nagi. Watashi selalu merasa bahwa dia berbeda dari manusia biasa ya, Nul. Kayak waktu semua orang bangun buat sholat subuh itu mereka ngeluh, ngantuk, berat. Watashi justru merasa berbeda. Watashi merasa this is it. This is the moment. Jam 4 pagi suara alarm subuh berkumandang. Semua orang masih tidur, tapi tidak dengan Watashi. Dengan tekad layaknya Tanjiro pas dilatih sama Urokodaki, Watashi langsung bangun dari kasur dengan lompatan. Lalu Watashi membuka jendela. Angin dingin menyapu muka Watashi, dan Watashi langsung teriak ke diri sendiri. Ganbate kudasai Watashi. Ini adalah ujian. Ini adalah training arc. Watashi ambil wudhu sambil nyanyi Unravel dalam kurung opening Tokyo Ghoul. Oshiete yo, shiete. Airnya dingin banget, tapi Watashi tetap bertahan. Terus pas lagi ruku, Watashi ngerasa kayak lagi persiapan sebelum melawan sesuatu yang jahat dan hebat. Lalu pas sujud, Watashi merasa jadi karakter anime yang lagi nunduk habis kalah tapi siap untuk bangkit. Dan tiap salam kiri dan kanan, Watashi berbisik, Arigato sensei, Watashi akan menjadi lebih kuat. Terkadang ya Nul, Watashi sampai ganti mukena emak jadi jubah Akatsuki, biar aura kekuatan Watashi menjadi lebih maksimal. Dan kalau udah selesai sholat, Watashi nggak langsung tidur lagi. Watashi duduk bagaikan Oikawa, memandang langit dan bilang, terima kasih Allah sama, Watashi sudah survive 1 subuh lagi. Kiranya engkau bangga kepada Watashi ini. Watashi yakin banget, kalau terus begini, suatu saat nanti, Watashi akan menjadi main karakternya surga, Nul. Ikuzo. Oke, anomali 1 ini cukup anomalistik banget, tapi ya positif lah, positif. Dia rajin ibadah, itu good banget meskipun ya kepalanya agak nggak sehat ya dia ya, tapi it's okay, you're doing great, keren lu, keren, respect asli men. Kayak buat ngelakuin hal yang lu lakuin itu susah banget asli. Even gua bukan muslim, tapi gua yakin kalau buat ngelakuin hal itu pasti berat di gua, apalagi lu pakai air dingin kayak pagi-pagi pas subuh. Wow, itu gila banget. Tapi dengan motivasi internal lu yang anggap semua ini adalah training arc buat bisa naik level atau apalah gua nggak ngerti, lu malah bisa ngelakuin segala sesuatu ini dengan penuh semangat, dan itu menurut gua itu luar biasa sih, keren. Kalau dari mata gua, perspektif gua itu wow, meskipun lu aneh, iya aneh, tapi anehnya aneh positif, paham gak? Ya jadi buat para wibu-wibu di luar sana, ya bisa dilihat lah ini si wibu elit 1 ini bisa dijadikan ya role model kali ya guys ya, bisa lah dia jadi role model. Oke, bagus, berikan tepuk tangan semuanya buat si siapa namanya tadi itu, Nagi. Oke, selesai juga episode pada hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai di titik ini. Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, boleh dong coba buat komen Watashi. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton sampai habis. Nggak boleh skip ya. Jangan langsung di skip ke bagian akhir. Awas lu haus validasi. Oke deh, I think that's it. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.